Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, senang sekali saya Citra sebagai Miss Sebu, eee, bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semua di acara meeting Zoom. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya Baik, semuanya ya? alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Miss Sebu sehat? Alhamdulillah sehat. Oke teman-teman, sore ini kita akan berbincang cantik dengan Miss Ayu. Kita tahu ya bahwa kulit itu berbeda-beda dan berbeda-beda pula permasalahannya. Ada yang kulit kering, ada yang kulit berminyak, ada yang kulit sensitif banget. Nah, kenapa sih bisa begitu dan bagaimana solusi, permasalahan masing-masing jenis kulit itu? Nah, sore hari ini insyaallah, eee, kita akan mengundang insyaallah kita akan mengundang narasumber kita. Yang kalau di Cebu itu udah nggak asing lagi ya, Ayu Azhari. Nah, sambil menunggu Miss Ayu hadir, saya mau sapa-sapa dulu ya yang hadir di sini. Ya, baik. Oke. Oke, saya mau sapa Miss Dewi Marian. Halo Miss Dewi, apa kabarnya? Halo Miss, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Cebunya lancar? Mana? Alhamdulillah lancar. Iya. 2 hari kemarin saya konsinyasi ya kalau yang titip barang itu sama apotik. Mantap. Jadi habis konsinyasi lagi sama untuk sebu antiseptik sama apotik yang satunya lagi. Alhamdulillah responnya terbuka. Mudah-mudahan lancar. Amin. Semangat Miss, semoga lancar Ya, ya. amin. Oke. Di sini ada Miss siapa lagi nih yang udah standby? Oh, Sri Mariati, Miss Sri. Halo Miss Sri. Halo Miss, saya Halo, apa baru di sini kabarnya? Miss. Oh, makanya saya sapa nih ada Sri Mariati. Iya, Miss agen apa reseller? reseller baru masuk sama Miss Dewi. Alhamdulillah yang dari Tasik ya? Iya, Oke, semoga lancar ya sebunya. amin. Oke, saya sapa lagi. Di sini ada Miss Arianti. Halo Miss Arianti. Oh, nggak ada nih Miss Arianti. Kita sapa Miss siapa ya nih? Miss mana? Miss Desi Susanti. Oke. Halo Miss Desi. Oke, nggak ada. Ada Miss siapa ya yang udah standby? Miss Nungki? Halo, ada Miss siapa di sini lagi? Oke. Miss Yuli Mataram. Agen dari Mataram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Miss. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Semoga sehat selalu, lancar selalu. Amin. Terima kasih. Sama-sama Miss. Kita tunggu Miss Ayu ya. Belum datang nih Miss Ayu, belum hadir. Hadir, oh. Oke. Nah, alhamdulillah Miss Ayu sudah bergabung bersama kita. Kita sapa dulu ya Miss Ayu. Miss Ayu. Halo Miss Ayu. Halo, Assalamualaikum Miss. Salam. Gimana Miss? Kabarnya sehat?
Alhamdulillah sehat. Masya Allah banget ya. Udah ngikutin sih beberapa menit yang tadi. Teman-teman semua Miss. Luar biasa loh semangatnya. Keren-keren. Apalagi ilmunya ya semakin cerdas saya lihatnya. Masya Allah. Amin, Masya Allah. Ya, semoga sehat-sehat ya, Miss ya. Sehat badannya, sehat jiwanya, sehat dompetnya. Amin. Ya Allah. Glowing mukanya, glowing dompetnya ya. Oh iya, betul. Oke, oke Miss, semuanya nih udah nggak sabar nih nungguin materi dari Miss Ayu. Kita mulai aja ya, Miss. Oke, sip. Oke, teman-teman. Udah siap ya semuanya ya. Bismillah Ya. kita mulai ya. Ya, Insya Allah sih mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya, membawa kebaikan untuk semuanya. Miss yang sudah bergabung menjadi keluarga Sipu semakin cerdas dengan ilmu yang kita sampaikan hari ini dan membawa berkah buat kita semua ya. Jadi saya mau share ini dulu ya, Miss ya. Oke. Ya. Kelihatan ya? Halo, Miss. Kelihatan. Oke. Kelihatan, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dani. Nah, kita masuk nih ke materi sore ini ya. Kita masuknya tuh judulnya Kenali Kulitmu, Tuntaskan Masalahmu. Karena banyak banget dari kita ini yang terlalu fokus, udah jauh banget, udah keren banget sih ilmunya, tapi kita balik lagi nih, tarik lagi ke belakang lagi nih. Kita dari awal basicnya apa sih kulit itu, kita harus kenal dulu nih kulit kita sendiri, bagaimana sih masalah yang muncul di kulit kita dan bagaimana sih solusinya yang simple tapi ya aman, dan juga balik lagi ke bahan alami, karena tubuh kita kan memang dari alami dan memang semuanya harus dengan bahan-bahan yang baik. Kita lanjut. Apa sih fungsi kulit buat tubuh kita? Ini yang basic banget sebetulnya nih semua. Sebelum kita lanjut yang jauh banget perawatannya seperti apa. Nah, fungsi kulit itu apa sih? Kulit adalah benteng tubuh dari dunia luar. Jadi kita harus sepakat dulu nih, pertahanan terluar dari tubuh kita itu kulit. Nah, di sini kita lihat gambar struktur kulit. Sepertinya tidak sesimpel apa yang tampakan luar yang setiap harinya kita lihat. Kulit mulus selesai, udah segitu aja. Tapi ternyata pada saat kita bedah di dalamnya itu ternyata kan lapisannya aja ada 3. Epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Nah, sementara di dalamnya pun itu tidak sesimpel apa yang kita lihat selama ini. Ada kelenjar keringat, ada kelenjar minyak, ada pori-pori, lapisannya pun juga banyak, rambut dan lain-lainnya. Fix itu lumayan ribet menurut saya, dan ternyata Masya Allah banget Allah menciptakan manusia dengan menurut saya ribet, tapi itu yang tidak bisa ini ya, maksudnya di luar kepala kita itu luar biasa banget. Nah, untuk fungsinya sendiri, untuk apa sih kulit itu? Melindungi tubuh, menjaga suhu tubuh, dan juga menyimpan lemak yang biasanya akan terpecah menjadi energi yang kita hasilkan di tubuh kita sendiri. Lanjut lagi ada membantu proses sintetis vitamin D. Nah, ini yang penting juga nih, karena apalagi kan pada saat pandemi sekarang ini kan kita selalu dianjurkan untuk berjemur ya tiap pagi. Nah, tapi berjemurnya itu seperti apa sih yang sehat di waktu pagi 30 menit 3 kali seminggu udah cukup selesai. Dan itu yang kita butuhkan sebetulnya. Untuk apa vitamin D itu? Untuk kita tulangnya itu nggak gampang patah ataupun osteoporosis, apalagi untuk wanita yang sudah menjelang menopause atau sudah menopause mungkin. Jadi memang untuk berjemur sendiri kan menghantarkan sinar ultraviolet D melewati kulit itu setara dengan 400 unit vitamin D yang masuk untuk masuk ke tulang kita sebagai kalsium. Jadi diserapnya tuh ke tulang kita menjadi kalsium. Nah, seperti apa berjemur yang baik itu? Cukup kedua lengan aja sampai siku. Udah itu aja. Jadi 3 kali seminggu 30 menit di waktu pagi jam 8 kalau udah mulai panas, ayo kita jemur sama ini aja kedua lengan sampai siku. Karena kalau kita pun kekurangan vitamin D itu sebetulnya efek dari depresi juga. Bisa berefek ke situ sih. Kecuali ini ya penderita lupus ya, Miss, semuanya Miss Mas penderita lupus itu tidak disarankan untuk berjemur. Tapi untuk yang
kondisi tubuhnya normal, insya Allah itu sangat dibutuhkan. Jadi nggak butuh yang namanya tambahan vitamin D dari luar kalau ada matahari, kecuali kita tinggal di negara yang nggak ada mataharinya, sulit ya bertemu dengan matahari, itu bisa tambahan vitamin D yang buatan ya. Karena kan kalau vitamin buatan itu kan kita harus agak hati-hati juga karena mengandung pengawet dan juga pewarna di dalamnya. Nah, lanjut lagi, kulit itu sebagai indera perasa berfungsinya. Nah, ada lagi sebagai sistem ekskresi di dalam tubuh kita. Dan juga terakhir mendukung penampilan. Ini nih, terakhir nih. Nah, kalau kita ngomongin tentang kulit, itu kebanyakan itu sama dengan yang ada di kepala itu pasti langsung fokusnya ke wajah. Padahal kulit itu kan banyak banget dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kulit semua. Tapi kalau kita ngomongin kulit itu langsung di kepala tuh wajah. Jadi di antara banyaknya fungsi dari yang saya sebutkan tadi, mungkin kita lebih fokus ke 2 poin yang di bawah aja ya. Sebagai sistem ekspresi dan juga itu dia tadi mendukung penampilan kita. Nah, kita lanjut. Apa sih itu sistem ekspresi di dalam tubuh? Kita bahas sama-sama ya, Miss ya. Sistem ekskresi adalah sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang zat sisa metabolisme dan juga racun dari dalam tubuh kita. Mungkin bahasa simpelnya yang selama ini ada di konsumen itu sama dengan detox. Walaupun sebetulnya kalau kita mau jujur, bahasa detox itu tidak ada dalam dunia dermatologi. Tapi dalam dunia kesehatan ada yang namanya sistem ekskresi. Nah, disinilah fungsi dari kulit itu sendiri. Sistem ekskresi pada manusia ternyata Masya Allah banget ya. Allah menciptakan kita ini luar biasa banget. Jadi sistem ekskresi yang terjadi di dalam tubuh kita ini ada 4 organ yang berfungsi di situ. Ada hati, ginjal, paru-paru, dan juga kulit yang akan kita bahas nanti. 4 organ ini ternyata menyaring. Jadi Masya Allah banget, semua Miss, suaranya hilang, Miss. semua yang masuk ke dalam tubuh kita itu semua putus ya. Halo? Iya, putus-putus suaranya, Miss. Kita lanjut ya. Oke. Ya, ada telepon masuk, sorry. Jadi kita lanjut lagi, maaf ya. Oke, siap, Miss. Gak apa-apa. Ya, lanjut lagi. Sistem ekspresi pada manusia. Nah, sistem ekspresi pada manusia ini ada 4 organ yang berperan di dalam tubuh kita. Karena kan Masya Allah banget ya, saya ulang lagi tadi, Allah menciptakan kita itu sangat sempurna. Jadi apapun yang masuk ke dalam tubuh kita sendiri, itu ternyata diserap yang baik-baiknya saja. Jadi mulai dari sisa zat metabolisme yang mungkin buruk, ataupun racun-racun yang terserap ke dalam tubuh kita, itu semuanya dibuang ternyata. Jadi tubuh itu tidak mau menolak. Jadinya yang alhamdulillahnya yang terserap semuanya yang baik dan semua racun itu yang keluar melalui apa? Hati menyaring lagi melalui ginjal lagi dan juga paru-paru melalui pernapasan yang keluar juga sama ini feses dan juga urin yang terbuang. Jadi nggak boleh tahan pipis, nggak boleh tahan buang air besar karena itu semuanya racun yang kita buang dari dalam tubuh kita sendiri. Nah, untuk kulit sendiri, kulit itu berperan juga untuk membuang racun-racun yang terserap dalam tubuh kita. Melalui apa? Melalui kelenjar keringat yang keluar. Jadi jangan salah, pada saat keringat kita keluar itu ada kandungan air di dalamnya, ada minyak, ada racun, dan juga mungkin garam yang berlebihan yang masuk di dalam tubuh kita. Kita lanjut. Nah, jenis racun yang dibuang melalui kelenjar keringat. Racun apa sih yang masuk ke dalam tubuh kita dan yang tidak diterima nih dalam tubuh kita yang akhirnya keluar melalui kulit kita lewat kelenjar keringat. Yaitu ada zat logam, ada urea, ada bisphenol A, ada phtalatet, dan juga natrium klorida. Nah, masuknya itu lewat apa? Dari makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita yang kurang sehat, mungkin ada kandungan racunnya di dalamnya, dan juga mungkin wadah tempat makanan, dan juga dari botol plastik. Banyaknya tuh yang biasanya ada racun-racun yang di dalamnya. Apalagi ada skincare dan juga kosmetik yang mengandung
zat logam dan juga racun di dalamnya. Tambah lagi ada satu lagi ternyata pembersih rumah yang setiap harinya kita pakai dengan kandungan kimia yang mungkin agak tinggi itu ternyata terserap melalui penciuman kita dan juga mungkin terserap melalui kulit yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, lanjut. Apa yang terjadi saat sistem ekskresi tidak berjalan sempurna di kulit? Nah, ini dia Miss semuanya. Ada yang kelihatannya pada saat kita stop nih menggunakan krim-krim mengandung kimia-kimia yang berlebihan, itu ada yang bilang itu bom waktu. Termasuk saya sendiri mengatakan seperti itu. Karena kenapa bom waktu? Itu pada saat kita stop kimia yang berbahaya, semuanya keluar. Itulah detox, sama dengan sistem ekskresi yang terjadi. Nah, di sini kita lihat gambarnya. Saluran kelenjar keringat yang normal itu akan terbuang dengan lancar. Jadi semua racun yang menyerap dalam tubuh kita pada saat kita olahraganya bagus, terus air putihnya juga bagus, tercukupi, itu kelenjar keringatnya normal keluarnya. Nah, untuk yang mengalami bom waktu itu sendiri, yang keluar jerawat yang parah pada saat berhenti dengan kimia-kimia sebelumnya yang dipakai, produk-produk dan apapun itu terjadi penyumbatan di kulitnya. Penyumbatan seperti apa? Di situ ada sel kulit mati, ada debu, ada polusi, dan juga sisa make up yang kurang bersih. Nah, sumbatan inilah yang menghambat kelenjar keringat yang mengandung racun, dan juga minyak, dan juga kelebihan garam, itu tidak bisa keluar dengan normal. Makanya pada saat tersumbat, dengan beberapa poin tersebut tadi itu akan menjadi radang dan juga akhirnya ada bakteri yang masuk ke dalamnya. Itulah yang menjadikan bom waktu itu semakin parah keluarnya dan juga akhirnya meradang. Nah, untuk orang-orang yang soft detoxnya itu karena olahraganya tercukupi dan juga air putihnya yang bagus. Kita lanjut lagi ya. Masuk ke poin mendukung penampilan. Jadi yang selama ini orang Indonesia termasuk saya mungkin dulunya ya, di kepala saya itu cantik itu sama dengan putih. Nah itu harus kita hapus dulu nih dari otak kita. Harus direfresh ulang dulu, harus dihilangkan dulu. Jadi cantik itu nggak harus putih. Dan kita harus bersyukur menjadi orang Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena warna kulit kita yang berbeda-beda. Suaranya hilang. Halo Miss Ayu. Miss Ayu suaranya hilang. Suaranya hilang nih. Oke, mungkin Miss Ayu ada gangguan sedikit, ada telepon lagi mungkin ya. Halo Miss Ayu. Oke. Sembari nunggu Bu Ayu, Miss Ayu, kita Nah, Miss Ayu udah ada lagi ya. Halo Miss Ayu. Halo semuanya Miss. Mungkin Miss Ayu masih ada gangguan nih. Miss Ayu udah gabung lagi belum ya? Oke, kita tunggu Miss Ayu ya. Sembari kita nunggu Miss Ayu, saya mau sapa lagi ya, biar ini. Saya mau sapa Miss Reni Siswanti. Iya Miss, bisa dibuka mic-nya.
Halo. Oke. Halo. Halo, Miss. Halo, Miss Citra. Ya, apa kabarnya nih, Miss? Alhamdulillah baik. Saya lupa ya, Miss itu agen dari mana ya? Agen dari Kota Lumajang. Oh, dari Lumajang. Gimana Lumajang? Sama musim hujan? Iya, lagi hujan terus nih, Miss. Oh, gitu. Oke, Miss, tetap jaga kesehatan ya. Semoga jualan Terima sebunya kasih, Miss Citra. lancar ya, Miss. Amin. Halo Oke. Miss Ayu, udah masuk Miss Ayu. Miss Ayu masih menunggu ya kayaknya Miss Ayu. Oke, Miss Ayu belum masuk lagi kita. Halo. Nah, udah masuk. Oke, Miss Ayu boleh dilanjut. Halo, Miss. Ya. Kali ya, dari telepon masuk juga ganggu banget. Oh gitu, ya nggak apa-apa, Miss. Oke, Miss mau langsung dilanjut lagi? Oke, udah bagus ya kedengarannya suaranya. Ya, ya sudah. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai mana ya, Miss? Maaf. Mendukung penampilan. Suaranya belum keluar, Miss Ayu. Masih terputus-putus. Nggak keluar suaranya, putus-putus. Halo? Udah ya? Ya, Miss, bisa dilanjut? Baik, kita lanjut. Mendukung penampilan ya tadi. Jadi saya ulang lagi. Orang Indonesia itu cantik sama dengan putih. Jadi yang ada di kepala kita itu sama dengan nyari putihnya ya. Padahal sebetulnya cantik itu kan sama dengan sehat. Jadi kalau kita udah sehat, insya Allah cantik. Dan juga kita harus bersyukur sebetulnya. Bersyukur jadi orang Indonesia karena kan warna kulitnya itu berbeda-beda. Dan juga cantik dengan versinya masing-masing. Jadi cantik itu nggak harus putih sebetulnya. Nah itu yang harus kita refresh ulang dari otak kita, itu harus kita jauhkan dulu. Nggak harus putih untuk menjadi cantik. Dan semakin putih sebetulnya kulit itu, semakin putih kulit seseorang, semakin rentan sebetulnya terkena kanker kulit. Jadi ultraviolet, apalagi kan untuk sekarang ini kan kita tahu ultraviolet C itu sudah tembus ke bumi dan yang biasanya dihalangi oleh ozon, sekarang itu udah jadi udah nggak sehat banget. Jadi penyakit kanker sendiri paling banyak di wanita karena kulit kita kan tipis dan juga pigmennya itu lebih sedikit dibandingkan pria. Makanya kenapa kita lihat pria, karena kan balik lagi pigmen punya kita itu lebih sedikit dari pria. Kita lanjut. Itu sebentar Miss Ayu, itu suaranya kurang terlihat kedengaran jelas. Kita apa sih sebutnya yang si vitamin itu yang masuk. Bentar, saya ulang. Miss Ayu, suaranya putus-putus.
Oke, mungkin Miss Ayu ada trouble di sini, Gangguan sinyal. gangguan sinyal. Atau ada telepon lagi ya, Miss? Sama Miss Citra aja dilanjut. Oke. Ya, sembari nunggu Miss Ayu, saya mau sapa-sapa lagi ya. Kita sapa Miss. Nah, di sini sekarang ada 30 ini ya yang ikut ya. Kita sapa dulu Miss. Miss siapa ini ya? Bentar. Sebentar. Miss Wiyandini. Oke, nggak online. Halo Miss. Halo. Halo Miss, apa Udah kabarnya? kedengaran ya? Udah. Oh, ini udah Miss Ayu. Oke. Oke. Oke, kita lanjut dulu ke Miss Ayu ya. Oke, Miss Ayu, silakan. Saya lanjut ya. Oke. Udah kedengaran bagus kan ya suaranya ya? Udah, Miss, sudah. Oke, jadi kita sampai di sini. Clear, suaranya bagus. Kenapa? Halo? Ya, Miss. Bagus, Miss. Udah bagus. Udah ya? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Jadi sampai di sini ya tadi, apakah cara ini bisa menjadi solusi untuk kita setiap harinya? Itu ya? Iya, betul, Miss. Oke. Jadi kalaupun kita mau merawat kulit, kita harus tahu dulu, kenal dulu dengan kulit kita sebetulnya apa sih yang kita butuhkan di kulit kita ini, nutrisinya, antioksidan yang masuk ke dalam kulit kita. Nah, di gambar ini kan kita lihat ada beberapa treatment yang kita lakukan di klinik kecantikan. Apakah itu yang kita butuhkan setiap harinya? Ternyata enggak seperti itu juga. Facial bagus, boleh, tapi tidak untuk tiap hari. Dianjurkan sebulan sekali itu insya Allah udah cukup. Apalagi kalau kita masuk ke perawatan yang merubah apa yang sudah diberikan Allah itu udah jauh banget lah di situ. Kalaupun mau treatment yang lain, misalnya botox itu juga sebetulnya bisa melumpuhkan otot marah di kulit kita. Dan juga pemicu penyakit Alzheimer ternyata. Jadi penyakit otak dan juga daya ingat yang menurun. Nah, makanya untuk sekarang ini sih kalau saya tidak disarankan untuk botox dan juga dia kan mengulangnya tiap 6 bulan sekali dan biayanya juga tidak murah menurut saya. Nah, di sini lagi kita lihat ada perawatan krim ritual, bahasa saya ritual karena saya dulu juga pakai krim-krim yang mungkin mengandung merkuri juga di situ. Nah, untuk merkuri sendiri jika kita masuk ke dalam lubang itu, bahasa saya sih kita masuk ke dalam ini ya, seperti kita kecanduan narkoba sebetulnya. Jadi pada saat kita masuk ke lubang itu kita menceburkan diri dengan slide-nya nggak tampil ya, Miss? Slide-nya. Nggak tampil ya? Apa? Bentar. Ah, sudah muncul sekarang. Muncul. Sip. Nah, kita lanjut ya. Lanjut, Miss. Oke, sip. Jadi lanjut lagi merkuri, produk-produk kimia yang selalu saya bilang kimia berlebihan karena saya pun dulunya konsumen krim-krim yang mengandung kimia-kimia, mungkin udah ada merkurinya, ada hidroquinonnya, ada steroidnya juga karena kan tampakannya itu memang sama semuanya, putihnya tuh putih yang nggak wajar. Jadi oke lah hasilnya instan saat itu, tapi itu sama aja kita kecanduan narkoba sebetulnya. Menumpuk banyak racun, banyak dosa
yang menumpuk di kulit kita, kulit bisa keracunan juga sebetulnya karena kan kita yang memasukkan terus bahan-bahan ini setiap harinya, 1 harinya 2 kali dengan memakai ritual itu udah keracunan banget kulit kita. Nah, untuk bahaya jangka panjangnya sendiri, jadi bukan cuma jangka pendeknya ya kita eh, eh, pentingkan di situ. Oke lah, jangka pendeknya kelihatan mulus, pori-porinya nggak ada, sampai laler pun kepleset, itu katanya di situ. Jadi kelihatan glowing, tapi untuk pemakaian jangka panjangnya itu bahaya banget. Bisa jadi kanker kulit, gagal ginjal, fleknya juga jerawatnya semakin parah pada saat stop, itu karena bom waktunya udah meledak di situ. Jadi untuk zona nyamannya itu banyak banget yang bilang, aduh saya udah mulus banget kulitnya, gimana dong kalau saya berhenti? Nah, di situ kita harus mikir juga, mau berhenti hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 50 tahun ke depan, itu sama aja. Bom waktunya pasti meledak, dan dosisnya itu akan dinaikkan terus. Jadi nggak mempan kalau kita udah pakai hari ini yang dosisnya 1, pada saat bulan depan dan seterusnya, itu akan terus dinaikkan. Sama juga kalau kita kecanduan narkoba. Dan juga bisa jadi gangguan sistem syaraf dan juga keguguran dan mandul, itu efeknya luar biasa banget. Sama juga dengan krim steroid. Steroid itu juga sama, membuat kulit atrofi juga. Jadi penipisan kulit yang terus-menerus, pengelupasan yang terus-menerus. Jadi kelihatannya licin, nggak ada pori-porinya, tapi efek jangka panjangnya udah tipis, keluar urat-urat yang halusnya juga, bulu halusnya juga semakin lebat. Jadi kelihatannya tuh ada kayak kumis-kumis halusnya gitu, jadi bulu-bulu halusnya gitu. Itu pasti udah ketahuan, itu krim steroid pakainya. Jadi kelihatan lebat, kumis dan juga lain-lainnya. Nah, kalaupun kita masuk ke klinik kecantikan, ada yang namanya suntik putih. Nggak ada tuh suntik putih. Suntik putih itu hanya bahasa marketing aja. Jadi yang disuntikkan itu hanya antioksidan sebetulnya, vitamin C. Karena kan kalau vitamin C masuk ke tubuh kita kan antioksidan yang dibutuhkan tubuh itu tercukupi. Jadi regenerasi selnya bagus, otomatis sel kulitnya juga bagus dan juga lebih cerah. Jadi untuk bahasa suntik putih itu sebetulnya nggak ada. Itu hanya bahasa jualan aja. Nah, lanjut lagi ya. Yang kita butuhkan sebetulnya di kulit kita hanya ini, simple. Jadi 3 step simple skincare rutin yang tiap harinya harus konsisten, rutin, teratur setiap hari. Dari kapan? Sejak usia muda. Karena kulit ini aset, investasi kita dari sekarang harus disampaikan ke adik-adik kita, ke anak-anak kita, perawatan dari kapan? Dari sekarang. Karena kulit itu punya memori. Jadi apa yang kita pakai hari ini itu mencerminkan kita di masa depan. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu kelihatan dari hari ini apa yang kita lakukan. Nah, untuk stepnya sendiri itu sangat simpel sebetulnya. 3 step ini udah selesai cukup. Nggak perlu sampai 10 step yang kayak di Korea-Koreaan, ada 10 step skincare dan juga itu sangat ribet banget. Dan sebetulnya sih itu udah lebay banget, jadi udah nggak dibutuhkan banget di kulit. Nah, apa yang kita butuhkan? Cleansing, moisturizing, dan juga protecting. Nah, untuk pemilihan produk sendiri, cari produk yang tidak lebay kimianya. Karena kan kita semua sudah cerdas banget ya, selalu kita sampaikan untuk diri kita sendiri dan juga untuk teman-teman di luar, selalu jadi konsumen yang cerdas dalam memilih produk. Pertama yang paling kita lihat apa? Administrasi produknya. Ada brandnya yang jelas, terus ada expire-nya, ada cara pemakaiannya, komposisinya yang paling penting. Kalau nggak ngerti, cari, searching, itu yang selalu kita sampaikan berulang-ulang. Cleansingnya seperti apa? Nah, di sini kita cari produk-produk yang sabun yang aman untuk semua jenis kulit. Jadi mulai dari kandungannya, itu semua alami, bahan-bahan yang memang dibutuhkan kulit, dan juga tidak mengandung bahan-bahan yang tidak dibutuhkan kulit. Nah, di sini kan kita ada sebu, jadi sebu moist glow dan juga sebu licorice, itu insya Allah aman banget untuk semua jenis kulit dan juga untuk semua usia ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena jangankan bahan kimia yang berbahaya, yang setengah berbahaya aja, maksudnya belum dijudge ya, belum diklaim itu berbahaya, itu tidak kita masukkan. Walaupun di dunia kecantikan itu penelitian berjalan terus. Jadi per hari ini pun itu selalu dilakukan penelitian yang terus-menerus sampai sudah keluar pun bahan kimia seperti SLS, paraben, pewarna, dan juga parfum itu ternyata berbahaya untuk kulit kita. Jadi tidak dianjurkan untuk pemakaian jangka pendek, apalagi jangka panjang.
Nah, setelah cleansing kita masukkan moisturizer. Jadi moisturizernya itu biasanya untuk usia 25 tahun ke atas itu sudah dibutuhkan di situ. Cari pelembab yang memang tidak mengandung kimia-kimia yang berlebihan, itu selalu kuncinya. Dan juga untuk kulit kering sendiri kuncinya itu pelembabnya dipakai pada saat kulit masih basah atau lembab. Karena banyak yang bilang gini, kok saya udah pakai sabun sebu, saya udah pakai pelembab, tapi kok kulitnya masih kering. Karena kuncinya di situ, pakainya kapan? Pakainya itu harus saat kulitnya masih basah setelah mandi. Jadi jangan tunggu kering kulitnya baru pakai pelembab. Nah di situ. Jadi cara waktu pemakaiannya pun itu harus tepat. Setelah itu kita udah pakai cleansing, pakai moisturizing, kita nggak pakai protecting, itu sama juga bohong. Karena ini penting juga. Karena kan 3 step ini kuncian inti utama dari perawatan kulit kita sehari-harinya. Untuk sunscreen sendiri itu selalu bilang cari sunscreen yang tidak lebay lagi kimianya, tapi mengandung bahan-bahan yang memang aman untuk kulit. Sunscreen lotion untuk yang kulit berminyak, cari yang gel teksturnya. Nah, kalau sudah ada pelembabnya, udah nggak usah pakai pelembab lagi, berarti udah masuk ke situ protectingnya. Kita pakai yang SPF 15 minimalnya, karena kan hitungannya rumusnya ada juga di situ. Jadi terlindung 15 kali 20 menit untuk SPF 15. Nah, kalau kita keluar itu ditambah lagi SPF 30 ataupun kita lebih banyak di bawah sinar matahari itu cari yang SPF 50. Tapi untuk pemakaian sehari-hari cukuplah SPF 15 sampai 30. Itu dipakainya kapan? Dipakainya di luar rumah dan juga sekarang sudah wajib di dalam rumah juga harus dipakai. Kenapa seperti itu? Karena HP dan juga laptop itu radiasi. Jadi boleh nggak pakai sunscreen tapi nggak boleh main handphone. Karena kan sebetulnya HP dan laptop itu bisa mematikan kolagen-kolagen kita yang ada di bawah kulit. Sama dengan miss-miss juga yang mungkin suka masak di rumah, masak rendang 3 jam, berapa jam di depan kompor, itu hawa panasnya bisa merusak kolagen juga. Jadi nggak boleh melewatkan ini ya, bangun tidur, cuci muka, mandi, itu harus pakai sebu dan juga setelah itu pakai tambahannya protectingnya agar masalah-masalah itu tidak memperparah, misalnya jerawatnya makin parah ataupun fleknya juga nggak hilang-hilang dan juga banyak masalah-masalah lainnya yang timbul di situ. Nah, ada lagi nih kunciannya di sini. Tidak boleh mengoles minyak apapun langsung ke wajah. Jadi banyak banget di luar sana tuh di sosial media pakai minyak PCO, pakai baby oil, itu digosokkan ke wajahnya, ternyata itu nggak boleh, kecuali untuk orang-orang yang udah usianya 70 tahun ke atas. Karena kan kulitnya sudah kering, udah nggak bisa memproduksi minyak lagi. Nah itu boleh, tapi kalau untuk yang usianya di bawah 70 tahun itu nggak boleh, karena kan minyak itu hanya melapisi kulit, bisa menutup pori-pori kulit. Beda dengan pelembab. Pelembab itu bisa menarik air dan juga bisa melindungi kulit kita, menutrisi kulit kita. Jadi itu kuncian satu lagi yang biasanya orang banyak lakukan dan ternyata itu keliru. Sama dengan scrub. Scrub itu hanya tambahan saja. Scrub itu hanya bisa dipakai 1 kali seminggu, nggak boleh lebih. Karena kan kulit kita ini kan mengalami pergantian yang alami ya. Jadi untuk usia muda itu alaminya pergantian kulit itu di 28 hari. Nah, sementara untuk usia 50 tahun ke atas, itu lebih lambat lagi pergantiannya, bisa 50 hari ke atas. Jadi untuk scrub sendiri itu tidak dianjurkan untuk tiap hari. Kita lanjut. Hal penting penunjang. Jadi banyak banget dari kita nih di luar sana yang sangat fokus dengan skincare-nya, tapi tidak mementingkan, agak menghiraukan beberapa hal penting penunjang yang ada di tubuh kita sendiri. Karena banyak yang bilang gini, kok saya pakai sebunya udah seminggu, tapi hasilnya kok beda sama yang lain. Nah, itu balik lagi lifestyle-nya, pola hidupnya seperti apa, pola makannya seperti apa, dan juga poin-poin ini yang kita bahas. Konsumsi makanan yang sehat. Selalu saya anjurkan, selalu saya sampaikan yang tinggi kolagen ya.
Carinya ikan salmon, ikan tuna mungkin. Nah, itu yang bagus banget. Terus sayur dan juga buahnya yang harus ditambah. Jadi didoping tubuhnya. Nggak makan makanan yang nggak sehat. Jadi kayak junk food, ngemilnya juga nggak jelas. Apalagi kita tinggal di rumah selama pandemi ini kan cemilannya nggak jelas banget. Makannya juga mungkin yang apa adanya aja. Tidak mementingkan vitamin dan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, untuk sayur buah sendiri, cari sayur dan buah yang berwarna orange dan merah, itu tinggi kolagen, dan juga dari keluarga beri. Strawberry, birberry itu tinggi kolagen juga. Sama ini, kolang-kaling. Kolang-kaling ternyata tuh tinggi kolagen juga, sumber kolagen di situ. Jadi untuk kerutan, pelicin sendi lutut, sama kolagen tertinggi itu ada di kolang-kaling juga sih sebetulnya. Jadi murah meriah sebetulnya. Makanan apalagi yang murah meriah tapi ngefek banget di kulit itu tempe. Jadi tempe itu selain dia jadi obat jerawat, dia anti kerut juga, sama vitamin untuk rambut rontok sebetulnya sih. Jadi makan tempe murah meriah, habis itu makan kolang-kaling udah selesai. Jadi bagus banget untuk kulit. Sama kita kan dianjurkan untuk konsumsi vitamin C, vitamin E, apalagi pandemi sekarang ini untuk kesehatan, tapi ngefek juga ke kulit. Sebetulnya untuk cari vitamin C dan juga vitamin E itu ada banyak banget kandungannya di sayur dan juga buah. Nah, kalaupun kita untuk mau nambah suplemen, itu kan agak kurang bagus ya. Harus banyak air putih juga, karena kan mengandung pewarna dan juga pengawet di dalamnya. Sebaiknya diganti aja pakai jambu biji. Jambu biji itu kan sumber vitamin C tertinggi untuk saat ini, penelitiannya di dunia ya. Dan juga pepaya. Pepaya juga bagus untuk menghaluskan kulit dan juga bagus banget untuk ini, bekas jerawat. Nah, lanjut yang poin kedua tuh olahraga. Jadi yang udah mager di rumah, apalagi musim hujan sekarang ini udah nggak pikirin lagi olahraganya, jadi nggak sehat. Nah, balik di pembahasan yang awal tadi kan, sistem ekskresi itu membutuhkan olahraga. Jadi agar kelenjar minyak, kelenjar keringat berjalan lancar, itu kita harus olahraga minimal 30 menit sehari. Kalau nggak sempat, paling sedikit kita jalan aja, jalan santai, jalan kaki, masuk keluar rumah, nyapu, ngepel, itu sudah cukup olahraga. Jadi untuk kulitnya juga sehat, itu harus olahraga. Jadi detox itu berjalan lancar di situ. Nah, ada lagi cukupi kebutuhan air putih. Jadi untuk kulit kering itu pasti kekurangan air putih, kurang cairan. Makanya ngefek kelihatan di kulitnya itu kering. Nah, istirahat yang cukup, tidak boleh begadang. Bagusnya itu tidurnya 8 jam. Dan waktu tidur itu sebaiknya di jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Jadi itu yang alhamdulillah sih Rasulullah menyarankan, agama Islam kan bagus banget menyarankan kita tidur itu setelah Isya, dan memang seperti itu. Tubuh pun melakukan detox di jam itu, dan banyak banget di luar sana yang bilang tidur saya udah cukup kok 8 jam, tapi kok muka saya kusam, mata panda saya ada, kantung matanya juga iya. Nah, ternyata kan tidur 8 jamnya udah benar, tapi tidurnya itu jamnya nggak benar. Tidurnya di jam 1 malam, jam 2 malam, tapi 8 jam. Oke lah 8 jam, tapi di waktu yang kurang tepat. Nah, untuk istirahat yang cukup ini sebaiknya di jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Insya Allah itu waktu yang paling bagus untuk kita istirahat. Lanjut, hindari stres. Ini yang paling banyak nih. Jadi oke lah nih semuanya udah bisa, tapi kalau stres kayaknya agak kurang ya, saya agak susah ya. Jangan salah, stres itu ternyata kuncian yang penting juga, yang ngefek banget di kulit. Jadi pada saat kita stres bukan cuma kulit yang wajah aja bermasalah, itu bermasalahnya sampai yang lain-lain juga, bisa jadi gatal-gatal dan juga eksim kalau kita stresnya itu berlebihan. Karena kan stres itu kan bisa membangunkan hormon kortisol ya di dalam tubuh kita. Nah, pada saat hormon kortisol kita bangkit, disitulah pemicu masalahnya. Jadi kelenjar minyak kita jadi aktif, kelenjar keringat kita juga aktif. Nah, kulit menjadi semakin tipis, jadinya jerawat makin parah di situ. Nah, lanjut, ada hindari merokok dan juga minuman beralkohol. Kalau nggak merokok, hindari orang yang merokok. Jadi kulit ini nggak boleh kena asap rokok, karena itu bisa memperparah jerawat dan juga flek.
di kulit kita. Rajin mengganti sarung bantal. Nah ini nih yang simple tapi ngefek juga. Biasanya tuh jerawatnya di pipi kiri atau pipi kanan. Karena kan di sarung bantal yang kotor itu kan ada bakteri, ada kulit mati yang pada saat kita tidur itu mengalami pergantian sel dan juga kulit matinya akhirnya nempel di sarung bantalnya. Jadi kalau nggak rajin-rajin mengganti sarung bantal, jerawatnya nggak bisa sembuh-sembuh. Jadi akan terus ada di pipi kirinya atau pipi kanannya. Nah, lanjut lagi yang simple lagi, tapi banyak juga nih yang banyak lakuin nih. Hindari tangan naik ke wajah dan membuat prakarya di wajahnya. Jadi ngopet-ngopet wajah, wajahnya gatal digaruk, kukunya panjang, ada bakterinya, itulah prakaryanya muncul di situ. Jadi untuk scar, bopeng, dan juga bekas jerawatnya parah, nah di situ karena tangannya iseng naik ke wajah. Jadi kukunya harus diperhatikan, kukunya pendek, kalaupun gatal kulitnya karena jerawat radang atau jerawatnya lagi ada bakterinya, sebaiknya dikompres pakai air dingin. Dan juga batu es yang dibungkus dengan handuk. Nah, terakhir, stop kosmetik dan juga skincare kandungan kimia berbahaya. Jadi sudahlah, harus kita hijrah bareng-bareng selesai. Dan saya pun pada saat Sebu launching, alhamdulillah saya orang pertama yang hijrah dari pemakaian kosmetik skincare ya, lebih ininya skincare dengan kandungan kimia berbahaya. Yang sudah 10 tahun saya pakai, apalagi yang mengandung merkuri, hidroquinone, dan juga steroid, karena itu ngefeknya tuh bukan cuma sekarang, tapi untuk jangka panjangnya itu buruk banget di kulit kita. Dan juga produk yang mengandung pengawet, pewarna, dan juga parfum. Jadi sampai kita pun di Sebu itu kita nggak mengandung SLS, balik lagi. Kita kan mau cari manfaatnya, bukan cari busanya yang berlimpah, karena ini dia. Ini kulit aset kita, bukan cucian kotor. Nah, nggak mengandung pengawet. Pengawet itu nggak kita butuhkan juga di kulit kita. Jadi sebaiknya cari produk yang ada pengawet-pengawetannya. Pewarna, apalagi di negara Eropa juga udah dilarang pemakaian pewarna di skincare. Dan juga kosmetik. Apalagi parfum. Parfum itu untuk orang yang kulitnya sensitif, itu sangat-sangat kita hindari. Karena bisa menjadi iritasi dan ujung-ujungnya bisa eksimnya kambuh di situ. Nah, kita lanjut. Ini alhamdulillah testimoni dari Sebu Moisco dan juga antiseptik yang berubah Licorice ya. Masya Allah banget. Oke, jadi dengan ya Miss Ayu, dengan waktunya sekitar 3 menit lagi ya. ya siap. Jadi di sini kita udah lihat ya Miss semuanya ya. Dengan skincare yang tepat, pemakaian yang tepat, dan juga penunjang dari dalam tubuh kita sendiri, insya Allah bisa kok dengan cara simple. Dan juga itu dia tadi, harus memang benar-benar hijrah dan tidak balik lagi ke masa lalunya ya. Nah terakhir penutupnya, kulit cantik dan sehat itu dirawat, bukan keajaiban. Jadi mulai dari sekarang kita harus rawat mulai dari muda, karena efek jangka panjangnya itu pasti kita dapatkan. Saatnya menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih produk, karena banyak banget di luar sana produk-produk yang keluar bukan karena katanya kita beli atau bukan karena katanya kita pakai, tapi memang benar-benar kita tahu dan juga kita yakini bahwa itu aman untuk kulit kita, untuk aset kita, baru kita lanjut. Dan terakhir, Sebu ada banyak kebaikan di setiap bilasannya. Terima kasih, salam sehat dan bugar. Alhamdulillah. Terima kasih Miss Ayu. Alhamdulillah menarik sekali ya paparan dari Miss Ayu. Jadi membuka banget wawasan kita tentang kulit dan perawatannya. Nah, sekarang adalah sesi tanya jawab. Silakan bagi para agen ataupun reseller yang mau bertanya ke Miss Ayu, silakan angkat tangan atau buka mic-nya. Miss mau tanya, Miss. Oke, Miss. Dengan Miss siapa ya? Nungki, Miss. Oh iya, Miss Nungki. Halo. Boleh. Oh, kalau itu pemakaian suntik KB itu kan ngeflek. Itu sebaiknya cocoknya pakai Sebu Moisco apa antiseptik, Miss? Oke, Miss Ayu masih hadir? Iya, masih. Alhamdulillah. Biar Miss Ayu yang jawab ya. Silakan. Oke, terima kasih Miss Nungki ya. Iya, betul. Ya, Baik. Jadi memang
pemakaian pil KB itu kan hormon ya sebetulnya, jadi tidak bisa kita ini juga selama kita masih pakai pil KB-nya itu pasti akan keluar fleknya juga. Jadi memang kita harus perawatan dari luar untuk mengurangi itu. Nah untuk pemakaian sebu sendiri saya saranin sih Moist Glow, karena Moist Glow itu kan mengandung gluta di dalamnya ya, jadi merubah pigmen melanin yang ada di bawah kulit. Untuk membantu flek sendiri itu lebih saya sarankan Moist Glow, dan juga yang tadi Miss, wajib pakai sunscreen. Jadi protectingnya itu harus dilakukan. Walaupun udah cleansingnya tapi nggak ada protectingnya juga, itu bisa memperparah sebetulnya. Karena kan udah kita pakai pil KB dari dalam tubuh, dari luar pun ada serangan, itu bisa memperparah sebetulnya. Jadi kita pegang handphone, kita di rumah aja lagi masak, itu bisa memperparah fleknya sendiri. Oke? Makasih Miss Ayu. Halo Iya, Miss. sama-sama. Oke, Miss. Miss, mau menyambung pertanyaan yang Miss Nungki. Jadi untuk yang pernyataan untuk kulit yang keluhannya jerawat parah sama flek yang tebal itu kan katanya pakai antiseptik dulu. Itu gimana? Perlu direkomendasiin apa pakai sebu moist glow aja? Iya. Nah, untuk jerawat sendiri, kalau jerawat itu kan ada tingkatannya ya, Miss. Jadi ada yang ringan, ada yang sedang, dan juga ada yang parah. Nah, untuk yang parah itu biasanya tanda-tandanya itu merah, gatal, meradang. Nah, kalau jerawatnya udah gatal sama meradang itu biasanya kan ada bakteri, udah ada campur tangan bakteri di dalamnya, bakteri akne. Nah, untuk yang udah meradang itu saya rekomendasikan itu untuk antiseptik dulu. Jadi Licoref dulu, karena kalau antiseptik itu kan dia fokus ke virus, bakteri, kuman, dan jamur. Jadi bakterinya dulu kita selesaikan, nah baru perawatannya setelah itu. Untuk flek sendiri lebih ke Moist Glow sebetulnya, karena kan Moist Glow itu kan ada kandungan glutathione di dalamnya yang bisa merubah pigmen kulit. Nah, jadi beda penanganannya. Insya Allah saya pun sendiri juga pakai. Ya, makasih Miss. Oke, Miss. Miss Ayu, ini ada pertanyaan nih dari Miss Niken. Ya. Halo, Miss. Ya. Assalamualaikum, Miss. Saya sudah pakai sebu, sudah lama juga, tapi kok wajah saya masih beruntusan. Saya cuma pakai sunblock dari Wardah dan bedak taburnya. Nah, gimana nih, Miss? Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk Yes. beruntusan sendiri, boleh tahu nggak riwayat pemakaian sebelumnya apa? Terus udah berapa lama pakainya, sebulan ya? Sebulan apa belum? Belum, Saya belum. sudah pakai 3 bulan 4 bulan ini. 3 bulan 4 bulan masih beruntusan. Nah, oke. Iya. Untuk kulit sendiri itu kan ada memorinya masing-masing ya. Jadi kita lihat dulu untuk memorinya sebelumnya pakai produk apa. Terus untuk Wardah sendiri kalau boleh izin agak dikurangi dulu ya. Wardahnya juga sama, lebih fokus ke sebunya. Untuk sunscreen sendiri itu nanti mungkin bisa langsung WhatsApp saya, karena saya kan kurang etis untuk menyebut merek ya untuk brand orang lain. Jadi untuk beruntusan sendiri kan itu karena ada purging juga di situ, karena untuk pemakaian sebu sendiri ada bahan aktif di dalamnya yang bereaksi, dan juga dari dalam tubuh sendiri yang harus kita perbaiki, dari air putihnya, sayur buahnya, makanannya, dan juga faktor-faktor yang lain lagi yang tadi saya jelaskan di situ. Jadi memang untuk sebu sendiri saat dikombin dengan beberapa produk itu memang dia agak kurang sejalan di situ. Jadi kita harus cari lagi untuk produk tambahan yang lain yang bisa sejalan dengan sebu. Oke, baik Miss. Makasih Miss. Jadi nanti saya WA ya Miss ya untuk produk Ya. yang lainnya itu penunjang. Iya. Oke, terima kasih Miss. Sama-sama. Oke, Miss Ayu. Terima kasih Miss Niken dan Miss Ayu. Oh iya Miss, ini ada satu pertanyaan lagi dari Miss Juliana. Tanya Miss, di hidung itu ada seperti komedo yang tertanam hanya di area hidung dan jerawat juga kalau tumbuh hanya area hidung dan dagu. Selama ini saya hanya menggunakan sebu Moist Glow, hanya belum terlihat hasilnya, pemakaian 3 bulan.
Apakah itu tidak cocok? Apa gimana ya Miss, tipe kulitnya kering? Ya Miss Ayu boleh dijawab. Oke, terima kasih. Untuk area dagu itu biasanya hormon ya. Itu yang ngefek di situ, yang berperan di situ biasanya hormon. Dan untuk hidung sendiri kan komedonya itu biasanya karena ada pemakaian produk sebelumnya dan juga ada racun yang tertanam, bukan racun sih, kotoran dan juga beberapa bahan-bahan kimia yang menumpuk di situ yang tertahan di dalam. Nah, untuk pemakaiannya sendiri itu kalau tidak cocok itu kita keluar dari situ dulu, karena untuk bahasa tidak cocok itu kan semuanya yang kena. Semua yang kena sabun itu pasti bereaksi. Nah, ini hanya di area hidung dan juga dagu. Berarti itu bisa jadi dari dalam sendiri, dalam tubuh kita sendiri, dari hormonnya, dan juga penunjang yang tadi lagi, Miss, saya bilang tadi. Jadi banyak banget kita fokus ke skincare-nya aja. Tapi skincare-nya apa dulu? Sabunnya udah benar. Dan penunjang lainnya itu yang harus kita lakukan di situ lagi. Sama dari tubuh kita sendiri. Untuk hormon sendiri kita kelola pikiran, kelola stres, dan juga dari makanan yang untuk mengganti hormon wanita sebetulnya. Oke Miss Ayu, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, ada lagi nih Miss yang tanya nih. Dari Miss Windy. Miss Ayu tanya, sebelum cuci muka perlukah pakai cleanser water? Micellar water. Micellar water nggak apa-apa, yang penting tidak mengandung ini ya bahan-bahan kimia yang terlalu berlebihan ya. Ada sih produk satu yang saya rekomendasikan, nanti kita WhatsApp aja ya untuk produknya. Nggak apa-apa sih kalau makeupnya itu waterproof dan juga sangat tebal, nggak apa-apa kalau pakai micellar water. Tapi itu dia, balik lagi harus aman, nggak lebay kimianya. Oke, terima kasih Miss Ayu. Oke, iya, mungkin sama-sama. Oke Miss, masih ada satu pertanyaan. Sebenarnya banyak sih pertanyaannya. Saya ini satu-satu ya dari Miss Kasih. Assalamualaikum Miss Ayu. Produk sunscreen apa yang direkomendasi dan serum atau penunjang yang disarankan di samping sabun sebu sendiri? Jika tidak bisa di-share boleh dijapri ya Miss. Saya sendiri sudah jalan 3 bulan pakai. Saya bingung memilih. Oh, ini beda lagi. Sampai di situ, sampai 3 bulan pemakaian. Ya. Oke, bisa kita japrian aja ya nanti layanan konsumen, karena saya nggak mau masuk ke brand orang lain. Insya Allah sih kalaupun bagus, saya itu biasanya fokus ke komposisinya, nggak menyebut brandnya. Jadi untuk komposisinya bagus, ayo bisa sejalan dengan Sebu. Tapi kalau kurang tepat juga, saya selalu sampaikan itu sebaiknya kita kurangi atau kita hindari. Jadi untuk brand sendiri yang saya rekomendasikan bisa langsung kita japrian aja. Oke, Miss Ayu, terima kasih. Satu lagi ya, Miss ya, pertanyaan dari Miftahul Jana. Tanya Miss Sebu, yang saya pakai sehari-hari sering kena air hingga warnanya berubah dan teksturnya jadi lebih lembut. Itu mempengaruhi khasiatnya atau tidak, Miss? Oh, enggak. Jadi untuk Sebu itu unik ya, untuk warna dan aromanya itu, karena kan kita nggak pakai pewarna dan juga nggak pakai parfumis. Jadi kalau kena air itu pasti akan pudar warnanya, karena kan yang keluar itu kan dari madunya, jadi alami banget. Semakin lama disimpan tanpa kena air pun itu akan berkurang warnanya, karena kan dia nggak ada campuran pewarna kayak sabun-sabun yang lain, dan itu tidak mengurangi efek manfaat itu sendiri sih. Jadi nggak ada berkurang manfaatnya, sama aja. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Nah, kalau misalkan gitu, nanti kalau ada yang mau japrian sama Miss Ayu, boleh ya ke layanan konsumen, nomor teleponnya di 0813 88 93 85 95. Kalau misalkan ini. Oke. Nah, itu Miss, kelebihannya Sebu di situ ya. Jadi kita ada layanan konsumen. Jadi teman-teman yang agen, reseller, insya Allah kita dampingi di situ. Karena kan kita yang membuat produk, jadi kita bertanggung jawab di situ untuk mendampingi konsumen-konsumen kita. Jadi pada saat ada, bukan masalah sih sebetulnya, pada saat ada sesuatu, misalnya kayak tadi ada detox atau sistem ekspresi ya yang terjadi. Ada purging itu penyesuaian kulit, dan juga
ada beberapa faktor X ya. Jadi dari pemakaian sabunnya yang kurang tepat, beberapa faktor penunjang lainnya juga yang tidak terpenuhi, insya Allah kita ada di situ untuk mendapatkan hasil yang memang memuaskan konsumen semuanya. 8595. Oke, saya ulangi lagi ya untuk layanan konsumen di 0813 88 93 85 95. Ayu Ashar. Ada yang mau bertanya lagi apa? Jadi saya tambahin ya, Miss. Jadi teman-teman itu, teman-teman agen dan juga reseller itu pada saat awal pemakaian ataupun konsumennya mungkin ya itu nggak boleh kaget di situ. Ada reaksi yang terjadi, ada kering atau apa itu nggak apa-apa, itu wajar aja terjadi. Jadi tetap dilanjut aja sambil kita mendampingi konsumen dengan beberapa nutrisi dari dalam tubuh sendiri yang kita harus perbaiki dan juga produk tambahan lain. Kalaupun misalnya kering nggak apa-apa, itu ditambah masker madu bisa ataupun lidah buaya. Nah masker sendiri ini kuncian lagi nih di sini. Banyak banget penambahan masker buatan pabrik dan itu sekarang udah banyak banget korban di situ karena kan bahan kimia campurannya ternyata yang bisa merusak kulit. Oke. Masih mau dilanjut pertanyaannya, Miss? Oke, dari Miss Dewi Mayang. Miss, maaf kalau misal ada keluhan dari customer setelah pemakaian sebu, apa boleh langsung konsultasi Japri sama Miss Ayu? Insya Allah boleh banget. Di layanan konsumen itu kita hanya melayani untuk keluhan-keluhan, bukan keluhan sih sebetulnya apa yang terjadi selama kita memakai sebu. Jadi di situ hanya ada tanya jawab seputar kulit dan juga produk. Jadi insya Allah bisa banget. Oke, satu lagi nih Miss, ada dari Miss Iski. Miss, ini dari customer, dia pakai sebu Moist Glow kok malah kulitnya jadi kering ya? Nah, itu banyak faktor sebetulnya, Miss. Jadi untuk konsumen sendiri itu kan kalau kita menjawab itu kita tidak bisa langsung menjawab, menyamaratakan semuanya. Karena kan memori kulit itu kan beda-beda. Lifestyle orang pun juga beda-beda. Jadi pada saat orang bertanya kenapa kering, ada kenapa keluar jerawat, itu karena balik lagi memori kulit kita itu semuanya beda-beda dan itu harus kita tarik dulu nih 3 hari aja ke belakang. Apa yang dikonsumsi, apa yang dipakai dan juga bagaimana pola hidupnya. Apakah begadang, apakah kurang tidur, kurang cairan atau seperti apa. Nah, untuk kulit kering sendiri itu kan memang karena purging itu juga reaksinya beda-beda, Miss. Jadi ada yang membuat kulit jadi kering, keluar jerawat, karena kan bahan aktif yang di dalam sebu itu lagi bekerja, mempercepat proses pengangkatan sel kulit mati dan mempercepat proses pengangkatan mikrokomedo. Jadi ada mikrokomedo di bawah kulit itu, jadi dia bentuknya kecil-kecil, jadi penumpukan kulit mati, penumpukan kotoran, debu mungkin yang terperangkap di dalam kulit. Nah, itulah yang tertanam di kulit. Nah, pada saat sebu masuk, kita pakai di kulit kita, itu mempercepat, karena bahan aktifnya itu ada 5. Jadi bahan aktif ini yang mempercepat proses regenerasi kulit itu yang menyebabkan kulit ada yang efeknya beda-beda di situ. Ada yang kering, keluar peluntusan, keluar jerawat. Nah itu dia harus kita lihat dulu sampai kapan mengalami seperti itu. Harus didukung lagi dengan pola hidupnya yang benar. Jadi mempercepat proses purging selesai sampai kulitnya benar-benar bersih. Oke Miss Ayu, terima kasih. Ini ada lagi nih dari Miss Indah. Penggunaan sebu Moist Glow sudah 2 bulan, tapi malah tumbuh banyak jerawat. Bagaimana ya, Miss? Jenis kulit sensitif banget. Iya, kalaupun 2 bulan kulit sensitif, saya biasa sarankan untuk mengurangi dosis. Jadi untuk pemakaian di kulitnya sendiri agar tidak kaget ya. Jadi pengurangan dosis itu di awal. Untuk kulit sensitif itu sebaiknya cuma sekali sehari. Jadi kulitnya tuh nggak kaget pada saat bahan aktif ini masuk kena di kulitnya. Jadi setelah pengurangan dosis itu kita tambah doping yang lain lagi dari dalam tubuh, dari tambahan produk yang lain, misalnya masker madu, ataupun lidah buaya, atau nutrisi yang lainnya, itu tambahan-tambahan plus-plus yang lainnya yang harus kita lakukan. Sama kuncinya nggak boleh stres, jadi nggak boleh panik, harus melalui itu semua.
Nah, untuk detox sendiri itu pasti akan terjadi karena kan kita sudah memasukkan racun-racun di tubuh kita, entah itu dari makanan, dari produk skincare ataupun kosmetik yang kita pakai sehari-harinya. Seperti saya bilang tadi, ada sistem ekskresi di dalam tubuh kita. Nah, itu mungkin ada yang tersumbat di situ yang tidak bisa keluar, yang tertahan di bawah kulit. Nah, pada saat kita pakai, itulah keluar masalah-masalah yang terjadi. Nah, kuncinya pada saat kita stres, kita panik, semakin bertanya-tanya, itu akan memperparah sebetulnya kondisi kita. Jadi biasanya banyak banget nih yang pada saat awal pemakaian langsung menjudge sebu, wah ini nih masalahnya, ini penyebabnya nih. Sebetulnya tidak bisa kita langsung judge seperti itu karena kan ada memori juga, ada yang terjadi di tubuh kita yang harus kita bersihkan. Bahasanya itu detox, bahasa simpelnya ya. Detox, dan juga ada purging yang terjadi. Nah, di situ yang kita harus lewati dengan ikhlas, nggak boleh panik, nggak boleh stres, karena pada saat kita masuk ke situ, itu yang memperparah kondisi. Sebetulnya dia harus tenang, nggak apa-apa, itu harus dilewatin, karena sebu ini mengandung bahan-bahan yang semuanya baik. Jadi tidak ada bahan kimia yang insya Allah yang mungkin bisa merugikan kulit, dan insya Allah semuanya yang dibutuhkan kulit. Jadi untuk bahasa tidak cocok itu kita keluar dulu dari situ, karena kalau tidak cocok tuh semua yang kena itu pasti efek buruknya kelihatan. Efek purging normalnya berapa lama? Saya jawab ya. Efek purging itu tiap orang beda-beda, jadi nggak bisa disamakan. Kalau pola hidupnya bagus, lifestyle-nya bagus, bisa jadi 3 hari seminggu udah selesai purgingnya. Tapi kalau pola hidup lifestyle-nya itu berantakan, itu sebulan, 2 bulan juga bisa tetap purgingnya nggak selesai-selesai. Apalagi ditambah lagi kita panik. Kita jadi ke bawah pikiran, ini kenapa, padahal tidak kenapa-napa. Itu harus dilewati. Iya, baik. Terima kasih, Miss Ayu. Barangkali ada yang mau bertanya, dibuka voice-nya. Langsung gitu, ngobrol sama Miss Ayu. Kalau nggak ada, oke. Apa ada? Halo? Oke. Kalau memang nggak ada, saya tutup aja ya, Miss ya. Oke. Oh, ada nih, Miss. Dengan Miss Miss Ayu kok bisa cantik banget. Masya Allah. Gimana rahasianya? Ibu. Rahasianya apa nih, Miss? Boleh kasih saran? Saya cerita sedikit ya. Jadi saya itu konsumen krim kimia yang berlebihan selama 10 tahun kurang lebih. Jadi mulai dari yang namanya krim racikan yang abal-abal yang saya nggak ngerti isinya apa dan saya pakai setiap harinya, itu sampai kurang lebih 10 tahun, Miss. Jadi saya kecanduan narkoba, dan pada saat saya berhenti memutuskan untuk hijrah itu saya ke detox di situ. Jadi semuanya tuh jadi bom waktu keluarnya. Apa yang selama ini saya tumpuk itu di wajah saya selama 10 tahun, pada saat saya memutuskan untuk berhenti itu muka saya hancur-hancuran. Jadi keluar jerawat yang parah, beruntusan, kusamnya juga menjadi-jadi. Itu yang saya alami selama kurang lebih 1 bulan lebih di kulit saya. Jadi saya harus ikhlas melewati itu semua karena saya yakin itu kan saya sudah menumpuk banyak dosa ya di kulit saya, menumpuk banyak banget racun yang saya nggak jelas itu dosisnya mungkin udah tinggi banget. Nah pada saat memutuskan untuk berhenti, udah saya ikhlas jalani. Saya tahu ini semuanya pembuangan racun. Nah saya bantu dengan sebu. Jadi sebu itu saya pakai tunggal sebu aja untuk membantu proses purgingnya selesai dan juga proses detoxnya itu saya doping dari dalam tubuh sendiri. Jadi air putih saya dopingnya, terus sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga pola hidup yang saya benerin. Dan alhamdulillah 1 bulan lebih saya ke detox, kulit saya mengalami ekskresinya, purgingnya juga. Nah, seperti ini hasilnya sekarang. Jadi mau glowing juga nggak perlu ritual-ritual pakai kimia-kimia yang berlebihan. Alhamdulillah pakai sebu sama tambahan yang lain penunjang yang tadi saya jelaskan. Insya Allah bisa kok dengan simpelnya punya wajah yang bersih, glowing, dan sehat. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Miss Ayu dan Miss semuanya. Nah, alhamdulillah ya, selesai semua sesi paparan dan tanya jawab di kesempatan ini. Senang sekali ya, banyak ilmu-ilmu dan wawasan baru yang kita serap. Nah,
Dan sudah di ujung acara saya ucapkan terima kasih kepada Miss Ayu, teman-teman agen, teman-teman MMJ, teman-teman semua yang sudah berpartisipasi di acara Zoom online ini. Oke, kita tutup dengan acara. Semoga semua ilmunya bermanfaat ya. Terima kasih buat semuanya ya, Miss, keluarga Sebu semuanya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan ya, putus-putus jaringannya juga, insya Allah. Jadi, iya sama-sama. Kita keluarga Sebu saling mendukung satu sama lain. Insya Allah saya ada di belakangnya untuk mendampingi. Terima kasih, Miss. Teman-teman yang ada konsumennya mau konsultasi atau apa bisa langsung sama saya. Insya Allah saya membantu. Ya, semoga semuanya bisa. Terima kasih Miss Ayu. Terima kasih Miss Ayu. Jazakumullah khairan katsir. Oke, saya Citra Isebu undur diri dari hadapan Anda. Mohon maaf apabila ada dalam acara ini masih banyak kekurangan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PSBB lagi, aku udah nggak khawatir. Selain ikuti protokol kesehatan pemerintah, aku kemana-mana selalu membawa sabun antiseptik dari Sebu. Sabun Sebu ini sebagai formula khusus untuk membunuh bakteri dan virus. Bentuknya yang praktis, kecil, bisa bawa kemana-mana. Bahannya 100% herbal loh, jadi aman banget buat dipakai dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah, selain itu, wanginya, aku suka banget. Cara pakainya, cukup diusap di tangan yang basah, lalu didiamkan beberapa saat, lalu dibilas dengan air bersih. Nah, lebih bagus kalau dengan air hangat ya. Tanpa kandungan deterjen, membuat kulitannya tidak terlalu melimpah, tapi efektif membunuh kuman dan virus di tangan kita. Selain itu tangan kita tetap lembut dan wangi lagi. Jadi ya, rekomendasi banget buat kamu semua lindungi kesehatan keluarga dengan sabun antiseptik